tidak tahu kalau roh Tuhan sudah undur dari dia. Tuhan sudah undur dari Simpson. Dia tidak tahu. Jangan sampai kita sebagai gembala-gembala, ketika kita mulai hargai yang lain lebih daripada keselamatan dan panggilan Tuhan atas hidup kita, seringkali kita tidak sadar. Roh Tuhan sudah tinggalkan kita, kita tidak sadari. Ada dua contoh di kitab Wahyu yang saya ingat. Jemaat yang di Sardis, firman Tuhan bilang pasal 3 ayat 1, Wahyu pasal 3 ayat 1, dibilang begini. Engkau dikatakan hidup, tetapi sesungguhnya engkau mati. Tadi Tuhan Yesus bilang, pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Rupanya itu tahapannya. Dia curi dulu ketaatan, dia curi dulu ketulusan kita. Kemudian dia mulai arahkan kita untuk mati. Masih seperti jemaat Sardis. Masih program gerejanya oke, program sidangnya oke, program semangat dia kelihatan oke. Sampai orang bilang, engkau dikatakan hidup. Berarti orang yang ngomong, hidup. Tapi Tuhan yang ngomong, engkau mati. Jangan sampai kita tergiur, terbuai dengan belayan ucapan orang. Wah, hidup dia. Kalau dia khotbah hidup, pelayanan dia hidup, jemaatnya, programnya, hidup, kelihatan hidup. Apa yang orang bilang. Tapi kalau kita bisa peka dan dengar Tuhan ngomong, engkau mati. Engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Saya seringkali berkata begini, saya seringkali berdoa juga begini. Tuhan, beritahu saya siapa saya sebenarnya hari ini. Jangan sampai orang, organisasi, jemaat, keluarga anggap saya hidup, tetapi Tuhan nilai sebenarnya sudah mati. Seperti ucapan Tuhan Yesus Matius 15 itu ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ini mengerikan. Ini curian-curian yang ya tentunya banyak kali kita tidak sadari. Tapi kiranya malam ini kita mulai periksa. Oh Tuhan, jangan sampai ada yang sudah dicuri dari saya. Ketaatan, kesetiaan, ketulusan saya dicuri. Dan saya melayani masih kelihatan hidup. Program yang saya lakukan di jemaat masih hidup. Tetapi engkau nilai mati. Wah, ini mengerikan. Kalau jemaat Laodikia, Tuhan Yesus bilang, engkau menyangka engkau kaya, berpakaian lengkap, tetapi sesungguhnya engkau miskin, telanjang. Yang saya tanda itu soal telanjang. Engkau telanjang. Tapi jemaat Laodikia tidak sadar. Mungkin telanjang ini kita bisa ingat ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, berarti dosa. Maka mereka lihat mereka telanjang. Ini jemaat Laodikia sudah bikin dosa, sudah di hadapan Tuhan dia telanjang, dia tidak sadar. Kalau Adam dan Hawa begitu Tuhan datang, itu Adam dan Hawa bilang begini, kami takut, mungkin dia bilang malu juga, kami sembunyi. Loh kenapa? Kami telanjang. Siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan? Adam dan Hawa kayaknya masih lebih bagus dari jemaat dan gembala di Laodikia. Sudah telanjang, sudah hidup tidak benar, dia tidak sadar. Saya khawatir banyak di kalangan kita ini, BPD Perjuangan,
merah, hijau, kuning, merah, biru. Saya khawatir. Kalau lihat keadaan kasus-kasus begini, saya khawatir. Kita kira kita masih benar. Rupanya sudah telanjang. Sudah hidup pelanggaran firman Tuhan terus-menerus. Sudah telanjang. Ada yang telanjang sungguhan, diam-diam. Tapi tenang saja. Bayangkan, telanjang, dia anggap dia tidak telanjang, dia jalan-jalan. Jangan-jangan banyak yang sudah kayak gitu. Orang sudah tahu telanjang. Sampai bukan cuma Tuhan, orang pun sudah tahu telanjang. Tapi sebagian besar bilang,